Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 711 sampai 715. Banyak orang yang hadir mengambil medali militer, tapi tidak ada yang mengeluarkannya. Sangat disayangkan bahwa salah satu prestasi khusus direnggut oleh seorang anak laki-laki di kelas kita. Tidak, informasi itu jelas-jelas ditemukan oleh kita, tetapi anak laki-laki ini diam-diam mengambil pujian itu. Aku sangat membencinya. Jika bukan karena dia, saya akan melakukan jauh lebih baik daripada sekarang. Beberapa orang berkata tidak puas. Setelah mereka membual, semua orang tahu nama mereka. Nama mereka adalah Feng Zishuo, Li Xiang dan Wang Genglong. Yang tidak pernah disangka Wu Xiao adalah orang-orang ini ternyata adalah rekan seperjuangan Ye Junlin. Ye Junlin diam-diam dipindahkan ke zona perang utara. Pada awalnya, ia memulai sebagai seorang tentara. Dia kebetulan satu kelas dengan orang-orang di depan Wu Xiao. Dan pahala kelas 1 serta pahala lainnya yang mereka bicarakan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Junlin berjuang sendirian. Ye Junlin lah yang sendirian menghancurkan pos komando musuh. Dan orang-orang ini datang untuk mengambil pujian. Posisi seluruh resimen hilang, dan hanya mereka yang menahannya. Mengandalkan Ye Junlin, beberapa orang ini juga mengambilnya. Berapa kali Ye Junlin mengambil pujian sendirian, dan mereka tidak melakukan apapun selain mengambil keuntungan. Ketiga orang ini awalnya adalah gangster pemalas, dan keluarga mereka mengirim mereka ke kamp militer untuk melatih mereka. Meski mereka semua berseragam militer, namun hati mereka tidak tertuju pada kamp militer. Dia tidak hanya memiliki segala macam keistimewaan, dia tidak berlatih dengan baik, dia sering mendapat masalah, dan dia rakus hidup dan takut mati saat bertarung. Dia baru menjadi tentara selama beberapa hari, tetapi dia telah memenangkan banyak penghargaan militer. Ye Junlin pada awalnya tidak mengerti bagaimana kehormatan yang semula menjadi miliknya berakhir di tangan orang-orang ini tanpa alasan. Untungnya, dia tidak peduli dengan reputasi tersebut. Oleh karena itu, ia tidak keberatan jika perbuatan baik tersebut diberikan kepada satu kelas dan satu asrama. Namun orang-orang ini menjadi lebih buruk. Dia menyerang di garis depan, sementara ketiga orang tersebut menerima penghargaan militer dari belakang. Ye Junlin tidak melepaskan pahala khusus terakhirnya, yang membuat beberapa orang menyimpan dendam. Jika mereka memiliki kelebihan khusus, mereka akan memiliki kekuasaan lebih besar dalam keluarga setelah pensiun. Selama bertahun-tahun, alih-alih bersyukur, dia malah sering menghina Ye Junlin. Kali ini mereka mendengar bahwa Ye Junlin juga ada di Jinling, dan mereka secara khusus mengundang Ye Junlin untuk menghadiri pertemuan kawan. Faktanya, Ye Junlin pasti bisa mengejar masalah penggantian jasa militer. Namun mengingat dia adalah rekan seperjuangan pertamanya, Ye Junlin menutup mata. Seseorang segera menyarankan di lapangan, saya pikir ketika kita bertemu dengan kepala Qin Yuan, kamerat Feng Zishuo harus diizinkan pergi, yang lain saling memandang dan segera mengangguk. Ya, benar, mereka bertiga memiliki paling banyak medali militer dan karir militer yang luar biasa. Kita harus membiarkan mereka bertiga pergi menemui kepala Qin Yuan sebagai perwakilan kita. Semua orang sepakat tentang masalah ini. Tidak ada perselisihan. Feng Zishuo dan yang lainnya segera mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menjadi bangga. Segera, Ye Junlin datang ke hotel dengan membawa undangan. Wu Xiao hendak berbicara ketika dia melihat Ye Junlin. Tanpa diduga, Feng Zishuo dan yang lainnya sudah melangkah maju. Ye tua, kamu akhirnya sampai di sini, saudara-saudara sudah lama menunggumu. Feng Zishuo dan tiga orang lainnya memeluk Ye Junlin, berpura-pura sangat penuh kasih sayang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Ye Junlin. Kami berada di kelas yang sama saat itu.
Dialah yang mengambil medali prestasi khusus kami, kalian tidak peduli lagi. Feng Zishuo dan 3 lainnya tertawa, tapi ketidakpuasan di mata mereka masih ada ditangkap oleh Ye Junlin. Saudaraku, kudengar kamu bekerja sebagai penjaga keamanan. Wang Genglong menepuk bahu Ye Junlin dengan keras. Iya, di antara begitu banyak kawan, kamu yang terburuk. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan? Sekali lagi, kamu harus menjadi pengawal dari perusahaan keamanan atau semacamnya, di sini. Hanya dia, Wu Xiao, yang bekerja sebagai pengawal, mendapatkan gaji tahunan puluhan juta, dengan mobil dan rumah. Li Xiang menunjuk ke arah Wu Xiao. Wu Xiao berdiri dengan canggung dan menatap Ye Junlin dengan senyum konyol. Dia juga tidak menyangka orang-orang ini adalah rekan Ye Junlin. Saudaraku, kamu telah mempermalukan zona perang utara kami. Feng Zishuo mencibir. Ye Junlin tidak menjawab, tapi matanya tertuju pada lusinan medali militer yang diletakkan di atas meja. Melihat Ye Junlin menonton, Feng Zishuo dan yang lainnya merasa sedikit malu. Mereka secara alami memahami apa arti medali militer ini. Ini semua seharusnya menjadi milik Ye Junlin. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi mereka bertiga berkata dengan berani, apakah kamu iri? Jika kamu mengikuti kami untuk melakukan pelayanan yang berjasa, kamu juga akan mendapat bagian dari medali militer ini. Mereka juga diam-diam mengambil layanan berjasa khusus kami. Tapi saya tidak melihat Anda melakukan apapun, ya. Mereka semua bekerja sebagai penjaga keamanan. Kami memiliki begitu banyak medali militer, dan sayang sekali kami hanya membutuhkan 1 untuk prestasi khusus. Yang lain juga berkata dengan dingin, Kamerat, apa yang kamu lakukan salah, kita semua berada di kelas yang sama. Tidak pantas bagimu untuk mengambil pahala khusus orang lain, Ye. Junlin mencibir, aku mendapatkannya melalui jasaku sendiri. Apa hubungannya dengan mereka? Kamu mendapatkannya melalui pelayanan yang berjasa? Benarkah itu konyol? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Semua orang tidak mempercayai Ye Junlin. Karena masyarakat bisa mendapatkan begitu banyak medali militer, itu membuktikan bahwa mereka mampu mendapatkan medali militer khusus ini. Melihatmu, selain medali militer khusus, apakah kamu punya medali militer lainnya? Semua orang bertanya. Feng Zishuo dan 3 lainnya juga mencibir dan bertanya. Itu benar. Selain medali militer ini, kamu tidak punya apa-apa lagi, kan? Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku untuk mendapatkan medali militer? Kamu Junlin senang. Awalnya, dia sudah melupakannya. Tapi pihak lain agresif. Sudah waktunya dia menghadapi kejadian lama ini. Haha, kamu berani bersaing dengan kami untuk mendapatkan medali militer? Apakah kamu gila? Feng Zishuo dan 2 lainnya tertawa terbahak-bahak. Jika Ye Junlin benar-benar memiliki begitu banyak medali militer, dia tidak akan menjadi penjaga keamanan di sini. Ye Junlin terluka parah dan meninggalkan perusahaan mereka. Mereka mengira karir militer Ye Junlin berakhir saat itu. Tanpa diduga, dia baru saja dipindahkan ke pasukan rahasia. Ye Junlin memanggil Suzaku dan berkata, "Ini aku. Bawalah beberapa medali militerku ke restoran Haiyan." Hahaha, Feng Zishuo dan yang lainnya langsung tertawa. Berapa banyak medali militer yang kamu miliki? Dan kamu masih meminta seseorang untuk mengirimmu ke sini? Konyol sekali. Wang Genglong mencibir lagi dan lagi. Rekan-rekan lainnya juga tersenyum. Mereka memperlakukannya seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Kuncinya adalah Feng Zishuo dan 3 lainnya memiliki terlalu banyak medali militer. Seluruh penonton mendominasi suasana. Orang-orang luar biasa lainnya bahkan tidak sebaik mereka. Belum lagi membandingkan jumlah medali militer dengan mereka. Ini hanya mencari pelecehan. Terlebih lagi, Ye Junlin adalah yang terburuk di antara mereka. Melihat pemandangan ini, Wu Xiao merasa cemas seperti semut di panci panas dan berkeringat dingin.
Dia benar-benar ingin memberitahu semua orang identitas asli Ye Junlin. Tetapi melihat betapa seriusnya Ye Junlin, dia hanya bisa duduk dan menunggu. Melihat ekspresi bangga Feng Zishuo dan yang lainnya, Ye Junlin bertanya, apakah kamu merasa bersalah karena merampas medali militer yang seharusnya menjadi milikku? Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Aku, Feng Zishuo dan yang lainnya. Jelas-jelas dia ragu-ragu, tapi mereka dengan cepat kembali normal. Dan mereka bertiga berkata tanpa mengubah ekspresi mereka dan tanpa jantung berdebar, kamu berbicara omong kosong kami. Membayar medali militer ini dengan nyawa kami, semuanya dicatat dalam file. Kamu dapat memeriksanya tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Kami mendapatkannya sendiri, apa hubungannya denganmu? Ye Junlin, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Apakah kamu berani mengatakan bahwa medali militer kami adalah milikmu? Yang lain juga memiliki prasangka, berpikir bahwa Ye Junlin tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Apakah kamu masih seorang prajurit Tiongkok? Kami benar-benar malu padamu. Kamu sebenarnya peduli dengan beberapa medali militer. Apalagi itu bukan milikmu sama sekali, yang lain marah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu di wilayah utara kami dan bertarung jika kamu tidak menerimanya? Seorang pria jangkung dan kuat menatap Ye Junlin. Wu Xiao keluar tepat waktu untuk menyelamatkan pengepungan. Kita semua adalah rekan seperjuangan. Jadi mengapa repot-repot? Oke, aku akan memberimu wajah, Wu Xiao. Bukankah dia baru saja meminta seseorang datang untuk mengantarkan medali militer? Jika dia tidak bisa mengirimkannya, lihat aku bagaimana cara menghadapinya. Kata pria itu dengan marah. Semua orang menunggu medali militer Ye Junlin. Segera Suzaku, mengenakan pakaian kasual, tiba, memegang kotak kata sandi berwarna hijau militer di pelukannya. Diletakkan di atas meja, dan semua orang tercengang. Zukue berbisik, ada terlalu banyak medali militer, jadi saya mengambil sebuah kotak. Zukue selalu menyimpan medali militer Ye Junlin ini. Jumlahnya terlalu banyak, Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, sudah cukup. Percakapan keduanya mengejutkan semua orang. Berapa banyak medali militer yang ada? Taruh di kotak kata sandi yang besar, ini hanyalah salah satu kotaknya. Tapi Feng Zishuo mencibir, bukalah jika kamu berani. Saya tidak percaya ada medali militer di dalamnya. Iya, siapa yang kamu coba takuti dengan sebuah kotak? Tentu saja, Li Xiang dan Wang Genglong tidak melakukannya, percaya juga. Ye Junlin terluka dan pensiun dini, kecuali medali militer khusus, tidak ada yang lain. Ye Junlin melirik Suzaku dan memerintahkan, buka. Setelah Suzaku memasukkan kata sandi, kotak kata sandi terbuka. Begitu banyak, ketika mereka melihat ada ratusan medali militer di dalam kotak kunci, seluruh penonton tercengang. Bahkan Feng Zishuo dan tiga lainnya pun panik. Ini tidak benar, bukan? Jika Anda ingin berbohong, di mana Anda bisa menemukan begitu banyak medali militer saat ini? Terlebih lagi, postur yang dikirimkan Ye Junlin kepadanya tampak nyata. Ye Junlin mengeluarkan medali militer hitam darinya. Medali militer prestasi khusus, semua orang tampak terkejut dan berkata dengan terkejut. Ye Junlin tersenyum, ini yang kamu bilang aku ambil. Klik, Ye Junlin meletakkannya di atas meja. Dia mengambil medali militer hitam lainnya. Wow, satu lagi medali militer spesial. Semua orang tercengang, yang ini diberikan sebagai hadiah karena telah memenggal kepala komandan musuh di wilayah Tianshan 5 tahun lalu. Boom, pikiran semua orang meledak. Sebanyak 400.000 tentara berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah Tianshan. Dia memenggal kepala komandan musuh, siapa ini? Terlepas dari keterkejutannya, Ye Junlin kembali mengeluarkan medali militer hitam. Medali militer prestasi khusus lainnya, semua orang terkesiap, ini adalah hadiah karena menjadi orang pertama yang menerobos kota musuh selama pertempuran perbatasan di zona perang utara. Pop,
Ye Junlin meletakkannya di atas meja lagi. Semua orang melihat 3 medali militer di atas meja dan tercengang. Yang sebenarnya, itu semua benar. Feng Zishuo dan 3 lainnya panik dan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin mengeluarkan lusinan medali militer khusus hitam satu demi satu. Ini mirip dengan 2 kali sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Puff, semua orang hampir muntah darah. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang 70 atau 80 kali pahala khusus. Siapa ini? Apa latar belakangnya? Semua orang memandang Feng Zishuo dan 3 lainnya. Mata semua orang sepertinya berkata, "Bukankah kamu bilang dia adalah penjaga keamanan? Bagaimana Anda mencapai begitu banyak pahala istimewa?" Feng Zishuo dan 3 lainnya tampak tersenyum lebih jelek daripada menangis. Mereka bilang mereka juga tidak tahu apa-apa. Ye Junlin dengan tenang mengeluarkan medali militer ungu. Hah, ini membuat semua orang tercengang. Saya belum pernah melihat medali militer dengan warna ini sebelumnya. Tingkat apa ini? Mungkinkah ini lebih tinggi dari pekerjaan yang setara? Medali militer ungu diukir dengan pola unicorn yang hidup. Medali militer ini adalah medali militer Qilin yang diberikan karena memusnahkan 300.000 tentara musuh dan menangkap 100.000 tahanan dalam pertempuran antara wilayah timur dan negara dingin 3 tahun lalu, kata Ye Junlin. Setelah mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu tentang pertempuran antara wilayah timur dan negara dingin. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, mengalahkan kerajaan Han dalam satu gerakan dan mencapai ibu kota kerajaan Han. Hampir seluruh negara di Tiongkok merayakannya. Ye Junlin mengambil medali ungu lainnya dan berkata, ini juga dari 3 tahun lalu. Negara-negara Afrika di Asia Tenggara melakukan serangan diam-diam di zona Perang Selatan, menyebabkan kerugian serius. Saya memimpin tim untuk mengalahkan invasi Afrika. Aku bahkan mengalahkan negara-negara Afrika dalam satu gerakan. Pada saat ini, suara terengah-engah terdengar tanpa henti. Setelah mendengar narasi sederhana Ye Junlin, semua orang secara kasar menebak identitas Ye Junlin. Semua pertempuran klasik ini terjadi di bawah kepemimpinan pria itu. Tidak ada alasan bagi semua orang untuk tidak mengetahuinya. Wajah Feng Zishuo dan mereka bertiga sangat jelek, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Selanjutnya, Ye Junlin mengambil medali militer lainnya. Medali militer ini sebenarnya emas, semua orang terkejut lagi. Dan medali emasnya, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lihatlah medali ini dengan ukiran naga yang hidup di atasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, naga adalah lambang negara Tiongkok. Medali ini mungkin merupakan simbol negara. Medali unicorn ungu diberikan kepada senjata paling penting di negara ini. Maka medali naga emas mungkin akan dianugerahkan kepada Dewa Perang nomor 1 Tiongkok. Ye Junlin memegang medali emas berat dan berkata, medali ini disebut medali naga emas, atau disingkat medali naga. Ini adalah satu-satunya dalam sejarah Tiongkok. Celaka, ketika Ye Junlin selesai mengatakan ini, Feng Zishuo dan 3 lainnya jatuh ke tanah. Mulutnya hampir berbusa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka gabung bersama tentara ternyata adalah makhluk tertinggi. Yang lainnya juga gemetar, termasuk Wu Xiao yang mengetahui identitas Ye Junlin. Di hadapan sosok yang begitu mulia, mereka hanya merasakan darahnya mendidih. Ye Junlin mengabaikannya dan melanjutkan, ini adalah medali naga yang diberikan kepadaku oleh Tiongkok setelah aku mengalahkan tentara invasi 18 negara dengan sepasang tangan besi 2 tahun lalu dan secara resmi menetapkan status unik Tiongkok, dan mempromosikanku menjadi satu-satunya 5 peringkat bintang Jenderal, dianugerahi gelar Kunlun. Ini adalah puncak hidupku. Setelah pertempuran itu, aku menyegel serigala sebagai Su dan mengalahkan si Yanran. Aku tidak akan pernah melupakan adegan ketika aku menerima ini medali untuk pertama kalinya. Ye Junlin juga tenggelam dalam kenangan, dan momen gemilang itu tampak seperti kemarin. Bersambung.